Salam sejahtera Jemaat GCC dan simpatisan GCC. Dimanapun Anda berada, senang sekali bisa bertemu dengan Anda melalui ibadah live streaming. Hari ini firman Tuhan yang akan kita bahas adalah hidup dalam rancangan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan satu lagu yang dibawakan langsung oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira melalui lagu yang beliau ciptakan sendiri. Tuhan pasti punya rencana. Walau harus berjalan di lembah kekelaman, tak perlu goyah, sebab ku kenal siapa yang ku percaya. Tuhan pasti punya hati yang berbelas kasihan padaku. Tuhan pasti punya cara yang ajaib untuk menolongku. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik di
Sidang jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, sebuah lagu. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai memimpin kami 1 minggu lamanya. Segala berkat, penyertaan, perlindungan sudah Engkau curahkan, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga, pendidikan, kesehatan, rumah tangga kami. Semua ini adalah anugerah yang sudah selayaknya kami ungkapkan segala syukur kami. Hari ini di dalam ibadah live streaming, kami rindu mendengarkan suara Tuhan agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami tidak keluar dari apa yang Engkau kehendaki. Karena itu berkat perlindungan Engkau akan tetap terpelihara di dalam kehidupan ini. Kami siap mendengarkan suara Tuhan dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar satu topik firman Tuhan yang menarik, bagaimana kita hidup di dalam berkat dan perlindungan Tuhan dengan judul hidup dalam rancangan Tuhan. Ini penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Karena berkat dan penyertaan Tuhan itu hanya akan diberikan kepada mereka yang ada di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan sebuah gambar animasi seekor marmut kecil yang sedang berjalan tapi dia putari sebuah lingkaran kapur yang sudah diberikan garis. Alangkah indahnya kalau kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan juga seperti itu. Ikut rancangan yang sudah Tuhan tentukan. Kita tidak keluar dari rancangan Tuhan. Saya percaya di dalam rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terindah. Di dalam rancangan itu sudah ada kandungan berkat dan perlindungan Tuhan. Mari kita kupas lebih jauh tentang hal tersebut. Sukses adalah impian setiap manusia. Siapapun Anda pasti berharap di dalam kehidupannya itu akan menjadi orang yang sukses. Bagi seorang bayi, ketika dia dilahirkan, sukses bagi dia pertama itu adalah mungkin dia bisa telungkup, bolak-balikan badan. Saat itu belum bisa jalan. Nah, kemudian sukses yang selanjutnya mungkin dia sudah bisa belajar duduk. Oke? Ketika duduk sudah nggak usah dipegangin lagi. Tapi ketika masih kecil, nggak mungkin bisa duduk. Begitu duduk itu karena tulang dan badan masih lemah, harus ditopang. Nah sekarang dia bisa duduk sendiri. Nah setelah duduk kemudian mulai bisa merangkak. Belum bisa jalan, merangkak. Ketika dia bisa berjalan dengan kaki 4, tangan dan kaki bergerak merangkak, itu rasanya senang. Sampai suatu saat mungkin dia akan belajar berdiri, sudah nggak goyah berdiri. Bisa tenang. Lalu mulailah berjalan walaupun pegang tembok. Saya ingat betul anak saya yang kedua itu waktu itu saya tugas di Semarang. Nah, satu kali saya bawa jalan-jalan ke mall sama anak saya yang pertama Renata. Saat itu jalan itu masih harus tuntun. Nah, kemudian dia coba lepasin tangan saya 1-2 langkah bisa jalan. Akhirnya dia kesenangan. Ketika saya pegang dia nggak mau tuh. Akhirnya jalan rupanya kehilangan keseimbangan. Di depan dia tuh ada tembok, ada kaca. Lumayan kencang dia tabrak itu kaca. Hidungnya sampai berdarah itu. Ya, nah itu kalau orang bisa selangkah demi selangkah naik. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Saya rindu Anda pun naik. Dari kecil kita sudah ditanamkan untuk menjadi orang yang sukses. Betul nggak? Kalau kita punya orang tua, punya visi misi ke depan dari awal, dari kecil kita sudah ditanamkan untuk menjadi orang yang sukses. Misalnya, katakanlah, kita mungkin punya 3 anak. 3 orang anak ini, anak pertama mau kita jadikan sebagai seorang pilot pesawat. Apa yang kita lakukan supaya bisa menjadi seorang pilot? Dan apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba berpikir saja. Saya yakin diarahkan jadi pilot. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah dari kecil sudah mulai dia tanamkan engkau harus jadi pilot. Caranya adalah belilah mainan-mainan pesawat-pesawat. Betul. Pesawat plastik banyak, helikopter plastik. Nah kemudian umur sudah agak besar sedikit. Mungkin dia sudah bisa belikan pesawat yang lebih mahal sedikit. Bukan dari bahan plastik lagi. Mungkin dari bahan yang sudah agak keras. Kemudian suatu saat lu sudah mulai anak-anak katakanlah supaya sudah anak remaja. Apa yang kita lakukan supaya jadi pilot?
Mungkin kita belikan alat permainan bukan pesawat biasa lagi, tapi sudah pada pesawat yang ada mesinnya. Katakanlah pesawat sekarang tuh lagi tren-trennya tuh lagi terkena drone. Kita belikan drone. Wah, dia main drone. Saya yakin bisa sehari itu dia main drone. Wah, itu kan lebih seru daripada main layang-layang, betul nggak? Kalau layang-layang kan tarik masih pakai tali. Kalau ini lepas dari tali. Nah, hanya remote control. Dia bisa terbang tinggi. Setelah itu bisa dikendalikan kembali ke tempatnya. Seru nggak? Seru. Tapi kan mahal. Betul nggak? Nah, lalu anak kedua mau dijadikan sebagai seorang insinyur bangunan. Insinyur bangunan. Apa yang kita lakukan? Belikanlah alat-alat mainan di pertukangan. Kan banyak itu di toy shop. Untuk mainan-mainan ada gergaji lah, ada mistar, semua dari plastik-plastik. Oke. Kemudian anak ketiga, kita mau jadikan seorang dokter. Apa yang kita lakukan? Lalu belikanlah alat-alat permainan kedokteran. Ada suntikan lah, bahkan bajunya pun, baju yang dia pakai baju kecil sudah baju kedokteran. Dokter-dokteran ada nggak? Oh, tinggal bikin kan, mencontek baju dokter kecil. Wah, senang dia. Nah, mulai kita arahkan. Sampai suatu hari, saya tidak tahu Anda pernah alami nggak? Ketika katakanlah sudah remaja, lalu orang tuanya tanya, kamu mau jadi apa nanti besar? Pernah ibu-ibu lakukan itu? Nah, ketika anak pertama ditanya, nak, kalau kamu besar mau jadi apa? Yang jadi pilot berkata, oh, aku mau jadi pilot, mama. Aku mau terbang sini, terbang ke sana. Nanti mama papa naik pesawat aku, nggak usah bayar. Senang nggak? Senang. Berarti Anda sudah berhasil mulai menanamkan benih supaya anak punya cita-cita suatu hari jadi pilot. Lalu anak kedua, insinyur bangunan. Ketika ditanya, nak, kamu besar mau jadi apa? Oh, saya mau jadi desainer, jadi desain, insinyur, desain bangunan, bangun mall, bangun hotel, dan bangun rumah untuk mama papa. Jadi aku ingin bangun bangunan banyak sekali. Senang nggak? Senang. Anak ketiga nih, yang paling kecil ditanya, yang kita ingin jadikan dia dokter. Nak, kalau nanti besar kamu jadi apa? Jawabnya apa? Oh, saya mau jadi tukang becak saja, Ma. Atau mau jadi tukang gojek saja, mama. Lalu dia berkata lagi, nanti kalau mama papa ke gereja, enggak usah jalan kaki, aku yang gojekin, aku yang antar jemput. Senang enggak mama papanya? Kelihatannya sih baik. Tujuannya mulia. Perhatian ke mama papanya supaya bisa diantar jemput ke gereja. Tapi tujuan mulia, namun cita-cita konyol. Betul enggak? Artinya kita gagal menanamkan. Nah, kalau kita ingin tanamkan anak kita berhasil, kita mulai bentuk dari kecil. Kemudian kalau dia sudah mulai lulusan SMA, kita mulai masukkan. Ada yang masukkan ke penerbangan, lalu yang mau dijadikan insinyur masuk ke bidang yang berkaitan dengan desain-desain bangunan. Kemudian ke sipil, nah kemudian yang jadikan dokter, kedokteran, betul nggak? Dari kecil kita sudah mulai benahi, kita sudah mulai memupuk agar anak-anak kita sukses. Dimotivasi dari awal, setelah itu melalui pendidikan karakter, kemudian melalui pendidikan formal, supaya suatu hari dia berhasil sesuai dengan harapan orang tuanya. Karena semua orang tua pasti mengharapkan anaknya sukses. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya gagal. Oh, bapakmu dulu sekolahnya rendah, makanya kamu jangan sekolah tinggi-tinggi. Jangan sekolah lebih tinggi dari bapakmu. Bapakmu hanya lulus SMP, kamu jangan SMA ya. Kamu harus SD saja cukup. Ah, itu bapak konyol namanya. Semua orang tua mengharapkan anaknya sukses. Saya ada satu pengurus gereja, namanya Bapak Tai Ching Hua. Dia punya 4 orang anak, 4-empatnya sarjana, bahkan ada yang S2. Padahal bapak dan ibunya enggak lulus S1. Tapi dia mengharapkan anaknya berhasil. Makanya dia sering disebut keluarga sarjana. Bagus memuliakan Tuhan. Dan harapan saya anak-anaknya sukses semua suatu hari nanti. Menjadi orang yang sukses juga adalah kehendak Allah bagi umat kesayangannya. Kenapa demikian? Karena Allah adalah Bapak kita. Kalau dia Bapak berarti dia mengharapkan anak-anaknya itu orang yang sukses.
Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan bagimu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lihat janji Tuhan kepada Abraham di ayat yang kedua. Aku akan memberkati engkau. Dan engkau akan menjadi satu bangsa yang besar. Menjadi orang yang terkenal atau masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat itu artinya berkelimpahan sampai dia itu membagi-bagikan. Dan apakah janji berkat Tuhan itu gagal? Tidak. Bangsa Israel keturunan Abraham adalah satu-satunya bangsa pilihan Allah. Dan kita lihat walaupun negara Israel itu kecil. Dengan penduduk hari ini tidak sampai 10 juta. Tapi kita lihat sepertiga ekonomi dunia itu ada di tangan Israel. Bukankah luar biasa? Ini janji berkat Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Artinya Tuhan itu ingin engkau berhasil. Tuhan ingin engkau tuh sukses. Tuhan tidak ingin engkau hidup melarat, hidup menderita. Namun sukses itu tidak terjadi dengan sendirinya. Okay? Tuhan memang menghendaki kita sukses. Tapi sukses tidak datang sendirinya. Sukses juga tidak datang hanya dengan kita menadahkan tangan berdoa. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Nggak bisa. Yang namanya sukses itu adalah hasil perjuangan panjang yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Ketekunan dan kesabaran. Kalau hanya dengan tekun berdoa saja engkau bisa menjadi orang yang sukses. Kaya raya. Anda tahu nggak siapa yang paling sukses di dunia ini? Pendeta. Betul? Pendeta yang kerjanya doa melulu. Siang doa, malam doa, tengah malam juga doa. Ketika engkau tidur, masih juga doa. Haleluya Tuhan, engkau berkati jemaat ini Tuhan. Engkau begini begitu Tuhan. Pernah nggak? Pendeta lagi doa, haleluya, haleluya, tengah malam jam 12 malam. Haleluya, haleluya, jatuh sekilo emas dari langit. Pernah? Nggak pernah. Kalau pernah, saya sudah 30 tahunan jadi pendeta. Sudah sering kali doa. Belum pernah sekalipun saya berdoa sampai jungkir balik sekalipun Tuhan berkatiku jatuh sekilo emas dari langit. Kalau betul sekilo emas jatuh dari langit gara-gara kita berdoa, saya mau doa 24 jam. Biar 24 kantong emas jatuh dari langit. Biar bangun gereja. Biar penginjilan. Betul? Enggak pernah. Namun walaupun kita sudah berupaya, sudah bersusah payah, tetapi tetap harus di dalam rancangan Tuhan. Karena di dalam rancangan Tuhan itulah mengandung berkat dan penyertaan Tuhan. Jangan keluar dari rancangan Tuhan kalau engkau ingin diberkati. Karena itu hari ini kita akan belajar 2 kunci sukses, diberkati dan disertai Tuhan. Oke, 2 kunci sukses. Kita lihat kunci yang pertama, menyadari otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Artinya dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya wewenang menentukan kehidupan kita. Kita akan lihat bagaimana otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal pertama yang perlu saudara ketahui adalah Allah memiliki otoritas penuh atas seluruh kehidupan saudara dari lahir sampai mati. Itu otoritas Tuhan. Kita lihat hidup manusia itu seperti sebuah garis. Siapapun Anda tetap melewati, tetap melalui garis ini. Garis awal itu adalah kelahiran dan garis akhir itu adalah kematian. Siapapun Anda tetap akan lewati garis ini. Lahir, mati. Enggak ada kematian kalau tidak ada kelahiran. Dan kalau ada kelahiran berarti Anda siap harus menghadapi kematian. Oke, awal dan akhir. Tapi di tengah-tengah dari kelahiran sampai kematian kita diizinkan hidup. Dan di tengah-tengah kehidupan inilah Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang sukses. Supaya hidup kita di dunia itu bukan sekedar numpang hidup. Tapi punya makna, punya arti dan punya kontribusi. Baik bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan bagi masyarakat dunia. Semakin banyak Anda memberikan kontribusi maka hidupmu tidak akan sia-sia. Tapi engkau akan meninggalkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Artinya Anda sukses, Anda berhasil. Nah, sepanjang hidup kita, dari kelahiran sampai kematian, ada di tangan Tuhan. Dia punya otoritas. Kita akan belajar 2 bagian ayat Alkitab
tentang otoritas Tuhan dari awal sampai akhir hidup kita. Yesaya 45 ayat 5-7 dan 1 Samuel pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kita akan lihat perikop bagian-bagian ini bagaimana otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya tekankan otoritas? Supaya kita tahu bahwa engkau bisa sukses karena Allah, bukan karena kehebatanmu sendiri. Kita lihat dulu Yesaya 45 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 45 ayat 5-7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Perhatikan di ayat 5 dikatakan akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Artinya hanya ada satu Tuhan. Walaupun Tuhan hanya ada satu, lalu muncul begitu banyak agama. Nah, permasalahannya adalah apakah semua agama-agama itu sudah mengajarkan Allah dengan benar? Apakah sudah mengenal Tuhan dengan benar? Tuhan berkata, walaupun engkau tidak kenal aku. Artinya banyak agama aktif menyembah Allah tapi sesungguhnya tidak mengenal Allah. Kalau mengenal Allah secara global, mungkin banyak agama. Mengenal Allah secara global maksudnya itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta isi dunia, Allah pencipta manusia. Itu pengenalan global. Sebenarnya itu belum kenal. Tapi apakah mengenal Tuhan itu segera seperti itu? Mengenal itu paling titiknya adalah siapa sih nama Allah yang disembah? Betul nggak? Coba tanya. Allah yang kalian sembah namanya siapa? Kalau nama saja tidak dikenal, padahal nama itu sangat pribadi. Bagaimana kita bisa mengatakan mengenal Allah? Tapi itu oke, tidak masalah lah. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Lalu ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kembali lagi ayat ini menekankan, enggak ada Tuhan di luar yang satu ini. Hanya ada Allah satu-satunya. Nah, persoalannya Allah yang satu-satunya itu siapa? Dari terbit sampai terbenamnya matahari. Kenapa digunakan matahari? Karena matahari hanya ada satu. Adakah matahari dua? Di benua sana ada satu matahari. Di benua di sini ada satu matahari lagi. Enggak ada. Matahari hanya ada satu. Nah, kalau hanya ada satu, ya itulah sang penciptanya hanya ada satu. Kemudian ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Terang menggambarkan nasib buruk. Gelap menunjukkan nasib buruk. Terang menunjukkan nasib baik. Ternyata Tuhan itu ada memegang nasib kita. Lalu nasib kita di tangan Tuhan. Nasib mujur, nasib malang. Berarti Tuhan punya otoritas menentukan keberhasilan di dalam hidup kita. Betul nggak? Punya otoritas. Lalu apakah Tuhan itu berbuat jahat kalau dia membuat kita gagal? Tidak. Penyebab gagal itu pasti ada. Dan sukses juga ada kuncinya. Otoritas Tuhan yang membuat ini. Berarti kita gagal atau sukses hidup ini sangat ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan bagian awal saya sudah katakan ingin manusia ciptanya itu sukses semua. Berhasil. Itu kehendaknya. Lalu kita kupas di 1 Samuel. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Perhatikan kalimat ini. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Perhatikan kembali garis ini. Tuhan mematikan dan menghidupkan artinya awal dan akhir hidup manusia ada di tangan Tuhan. Kita lahir, Tuhan yang tentukan. Emang kita bisa milih? Emang Bapak Ibu bisa memilih mau dilahirkan di negara mana? Kalau boleh memilih, saya kepingin dilahirkan di negara yang makmur. Negara yang kuat ekonominya. Negara yang bisa menguasai bahasa dunia. Paling tidak saya incar 2 negara. Negara yang berbahasa Inggris. Atau negara yang berbahasa Mandarin. Karena itu 2 bahasa dunia. Karena saya itu rindu ingin menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Supaya saya bisa lakukan penginjilan dunia. Saya bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Saya bisa khotbah pakai bahasa Mandarin. Saya bisa khotbah pakai bahasa Inggris. Supaya khotbah-khotbah saya bisa ditangkap atau bisa didengar oleh seluruh penduduk bumi. Karena 2 bahasa ini yang mendunia. Betul? Kan saya nggak bisa memilih.
Saya mau dilahirkan di kota mana, emang bisa milih. Saya mau dilahirkan di keluarga mana, emang bisa milih. Saya mau dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, emang bisa memilih. Saya mau dilahirkan ikut wajah ayah atau wajah bapak, emang bisa memilih. Kita tidak bisa memilih. Otoritasnya Tuhan. Nah, kemudian kita meninggal. Emang kita bisa memilih. Mau meninggal kapan? Mau meninggal caranya mana? Bagaimana? Mau meninggal dengan umur berapa? Emang kita bisa memilih? Tidak bisa. Kecuali bunuh diri. Itu melawan rancangan Tuhan. Melawan kehendak Tuhan. Karena kita berbicara hidup di dalam koridor Tuhan. Hidup di dalam rancangan Tuhan. Kalau kita tidak bisa memilih, berarti Tuhan punya otoritas. Nah, yang bisa kita pilih itu adalah di tengah-tengah antara kelahiran sampai kematian. Artinya engkau mau milih gagal atau milih sukses, pasti kita memilih sukses dong. Tapi kesuksesan itu adalah pilihan, namun ada syarat-syarat untuk memperoleh kesuksesan. Di sini sudah dikatakan yang membuat miskin dan membuat kaya itu ada di tangan Tuhan. Ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Saya tidak yakin Tuhan sengaja membuat seseorang miskin. Tidak. Tuhan maunya orang itu sukses. Karena dari awal ketika Allah menciptakan menciptakan dunia ini, menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sudah awal sukses. Mereka bukan diciptakan dengan kondisi prihatin, kurang makanan sebagainya. Enggak. Allah berkata di dalam Kejadian pasal 2:16, segala buah-buahan di taman ini boleh kau nikmati dengan sepuas-puasnya. Itu kekayaan, betul. Selain itu, Allah juga berkata kepada Adam, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayu. Itu kekayaan. Di udara, di darat, di laut diserahkan ke tangan manusia. Artinya manusia boleh mengeksploitasi ciptaan-ciptaan Tuhan. Tapi di dalam eksploitasi harus ada reboisasi. Makanya ketika ditempatkan manusia di Taman Eden di Kejadian pasal 2:15 untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan itu adalah eksploitasi, memelihara itu adalah reboisasi. Tapi intinya semua kekayaan dunia ini di udara, di darat, di laut Tuhan serahkan kepada manusia untuk manusia nikmati. Artinya Tuhan ciptakan manusia dari awal itu sudah kaya raya, sudah sukses. Betul nggak? Nah demikian pula ketika Allah menciptakan Taman Eden. Taman yang begitu indah. Ada 4 sungai yang mengalir Taman Eden. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Dan di Taman Eden itu ada batu-batu permata emas yang terbaik itu ada di Taman Eden. Intan permata itu ada. Nah artinya Tuhan itu dari awal menciptakan Adam dan Hawa itu dalam posisi kaya raya. Tinggal mereka nikmati. Artinya Tuhan gak mungkin membuat seseorang itu miskin. Tuhan ingin Anda kaya. Tapi kalau ingin kaya pasti harus ada syaratnya. Kalau Tuhan yang membuat miskin, yang membuat kaya, sedangkan dia ingin manusia itu kaya, pasti ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu adalah jangan keluar dari rancangan Tuhan. Ketika engkau keluar dari rancangan Tuhan, engkau pasti gagal. Ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Perhatikan ayat 8. Kembali lagi Tuhan itu nggak mau Anda gagal. Tuhan ingin Anda besar. Tuhan ingin Anda terhormat. Makanya dari lumpur diangkatlah seseorang untuk menduduki posisi tertentu. Artinya jabatan di perusahaan, jabatan di pemerintahan, jabatan di organisasi. Tuhan yang mengangkat engkau. Tentu Tuhan tidak sembarang mengangkat orang. Hanya orang-orang yang berhasil membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang diangkat. Betul nggak? Kalau engkau gagal membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, nggak mungkin engkau akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Ketika Tuhan mengangkat engkau di posisi tertentu, di jabatan tertentu, engkau tunduk enggak kepada Tuhan? Taat enggak pada Tuhan? Kalau engkau taat dan tunduk kepada Tuhan, Tuhan lihat, oh ini orang bisa aku pakai. Orang ini bisa bekerja untukku. Maka aman kita diangkat oleh Tuhan. Lalu ayat 9.
Langkah kaki orang yang dikasihinya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Kembali lagi otoritas Tuhan itu dinyatakan di kalimat terakhir. Bukan karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Jadi hari ini engkau bisa sukses bukan kehebatanmu, karena Tuhan angkatmu. Engkau bisa duduki posisi tertentu bukan kehebatan, Tuhan yang angkatmu. Jangan lupakan Tuhan. Ya, jangan lupakan Tuhan. Di sini perhatikan lagi. Ada dua kata yang ingin saya ajak Bapak Ibu renungkan. Dikasihi dan dilindungi. Orang-orang yang dikasihi dan dilindungi itu pasti akan menjadi orang yang sukses, penuh dengan berkat Tuhan. Apa sih maksud dengan dikasihi dan dilindungi? Nah, dari dua kata ini, dikasihi dan dilindungi, masing-masing itu punya makna tersendiri. Cuma di sini tidak ditambahkan dan. Tapi sebenarnya ada dua kata dengan dua makna yang berbeda. Kita lihat, dikasihi. Arti dikasihi adalah apapun yang engkau harapkan, apapun yang engkau minta, apapun yang engkau doakan, dikabulkan. Betul nggak? Kasih itu memberi. Ketika engkau beroleh belas kasihan Tuhan, apapun yang engkau inginkan pasti dikasih. Sama seperti orang tua, ketika dia sayang kepada anaknya, pasti dia berikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya ingat betul, ketika anak saya masih kecil, ketika istri saya begitu telaten mengurus anak-anak. Jadi kalau rebus ayam itu direbus sampai habis sarinya, sampai hancur-hancuran itu, bukan dagingnya saja, tulangnya pun sudah ikut hancur. Dia ambil sumsumnya. Ya. Nah setelah itu dikasih ke anak, kan anak kan belum bisa makan daging ayam, masih keras. Itu direbus. Yang bapak itu bagian ya dagingnya dan tulangnya. Dagingnya pun yang sudah nggak ada rasa manisnya, sudah tinggal serat-seratnya. Bapak Ibu yang saya kasih, karena ingin beri yang terbaik. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Bapak kita. Pasti Bapak kita memberikan yang terbaik untuk kita. Apa yang Tuhan berikan? Makanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika seseorang yang begitu Allah kasih, sayangi, yaitu anak tunggalnya, diberikan kepada manusia, dikorbankan, disalibkan, supaya kita beroleh berkat, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Apalagi kalau hanya sekedar minta kekayaan, minta kehormatan, minta kemuliaan, bagi Tuhan itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Yang berharga aja Tuhan kasih kan. Apalagi yang bagi Tuhan hal yang biasa. Betul nggak? Tuhan akan berikan terbaik. Kalau engkau dikasihi Tuhan. Tapi kalau engkau tidak beroleh belas kasihan Tuhan, ya jangan berharap. Lalu yang kedua, dilindungi. Artinya dilindungi dalam hal kesehatan, dilindungi keamanan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Intinya ada perlindungan. Jika engkau diberkati tapi tidak dilindungi, tidak lengkap. Misalnya, Tuhan mengaruniakan engkau jadi orang kaya, tapi setelah itu engkau tidak bisa nikmati kekayaanmu karena sakit-sakitan. Betul? Manfaat nggak? Mana yang engkau pilih? Mau pilih sehat atau pilih duit? Coba. Engkau kaya raya, tapi engkau tidak bisa sembarang makan. Makan ini kolesterol tinggi. Makan itu tekanan darah, gula darah tinggi. Pokoknya repot lah. Langganan ke rumah sakit melulu, langganan ke ranjang UGD melulu. Mau? Mana yang kau pilih? Sehat nih. Sehat, badan sehat. Makan apapun gak masalah. Mau makanan yang sederhana maupun makan mahal Anda bisa nikmati. Tapi Anda nggak kaya. Cukuplah makan. Mana yang Anda pilih? Saya yakin pasti Anda berkata, saya mau dua-duanya Pak Nathan. Nah itu dia yang Tuhan tawarkan. Diberkasihi dan dilindungi. Dikasihi artinya dikasihkan apapun yang engkau minta. Dilindungi artinya engkau bisa nikmati karena badanmu sehat. Karena engkau terjaga keamanan, dilindungi. Engkau tidak ada mara bahaya, kemanapun engkau pergi lancar. Nah itu yang Tuhan tawarkan. Tapi untuk bisa dikasihi dan dilindungi ada syaratnya. Ada syaratnya. Lalu apa syaratnya? Pak Nathan, gimana supaya saya dikasihi Tuhan, supaya saya dilindungi Tuhan, saya diberkati dan berkat itu bisa aku nikmati?
Syaratnya ada di ayat yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Perhatikan syarat untuk dikasih dan dilindungi Tuhan. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Artinya, Tuhan tidak mungkin kasih, bahkan Tuhan benci, Tuhan hukum, Tuhan hancurkan. Dan Tuhan tidak lindungi. Berarti apa? Ini makna kebalikannya. Artinya adalah kalau kita hidup di dalam rancangan Tuhan, tidak menyimpang dari rancangan Tuhan, maka kita akan diberkati. Berbantah dengan Tuhan itu artinya adalah melawan, tidak taat pada kehendak dan rancangan Tuhan. Tentu kalau engkau sudah melawan, engkau tunduk pada rancangan Tuhan, jangankan diberkat, malah Tuhan benci, Tuhan akan hancurkan. Sama seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, ngapain bertumbuh, ditebang saja. Itu di mata Tuhan. Tidak mungkin orang yang demikian itu dikasihi, tidak mungkin orang demikian akan dilindungi Tuhan, justru sebaliknya dihukum dan dibuang oleh Tuhan. Oke? Karena itu kunci rahasia diberkati dan dilindungi adalah hidup di dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan kesuksesan, Tuhan sudah merancangkan yang baik, berhasil untuk masa depan Anda. Maka kunci sukses yang kedua adalah hidup dalam rancangan Tuhan. Kunci sukses yang pertama adalah menyadari Tuhan punya otoritas atas kehidupan kita. Artinya Tuhan bisa menentukan kehidupan kita gagal sukses ada di tangan Tuhan. Kalau sudah tahu begitu, mau dengan sendiri kita harus dekati ke Tuhan. Betul nggak? Ibaratnya ketika engkau kerja di sebuah perusahaan, supaya engkau bisa diangkat ke posisi-posisi tertentu, engkau harus menyenangkan pemilik perusahaan. Dekati pemilik perusahaan. Dekati bukan dalam konteks penjilat. Enggak. Engkau dekati karena potensimu, karaktermu yang baik dan menyenangkan, tanggung jawab, disiplin. Saya yakin semua pemilik perusahaan itu pasti senang dengan karyawan demikian. Misalnya kalau karyawan saya lebih bertanggung jawab dari saya, lebih pintar dari saya senang nggak? Apakah saya merasa tersaingi dengan karyawan saya? Waduh, dia hebat, nanti kuasai perusahaan saya. Enggak, malah saya akan angkat karyawan demikian ke posisi tinggi. Karena saya pemilik perusahaan. Kalau dia dengan posisi tinggi itu lebih bisa bekerja dan membawa perusahaan ini sukses. Yang sukses, perusahaan sukses, bukan dia yang sukses. Saya yang sukses karena saya pemilik perusahaannya. Demikian pula Tuhan. Yang kedua, hidup dalam rancangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang dikasih dan dilindungi oleh Tuhan? Hiduplah sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Kalau engkau keluar dari rancangan Tuhan, nggak mungkin hidupmu itu bisa sukses. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan baik-baik. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Artinya Tuhan tidak pernah mencelakai kita. Tuhan tidak membuat kita gagal. Tuhan tidak pernah membuat hidup kita miskin. Tapi Tuhan membuat kita hidup dalam masa depan penuh harapan. Kalau masa depan penuh harapan itu berbicara tentang kesuksesan ekonomi, kesuksesan di dalam hal keluarga, pendidikan, kesuksesan. Semua kesuksesan. Karena yang nama penuh harapan itu adalah sesuatu janji akan kesuksesan. Tuhan rancangkan itu. Artinya Tuhan itu sudah merancangkan masa depan kita tuh baik. Tuhan sudah merancangkan masa depan anak-anak kita tuh baik. Tapi untuk bisa mencapai rancangan Tuhan, jangan keluar dari rancangan itu. Bisa tangkap? Jangan keluar rancangan itu. Kalau engkau keluar dari rancangan itu, engkau tidak akan memperoleh masa depan, tidak akan memperoleh damai sejahtera. Tapi sayang sekali, nenek moyang kita keluar dari rancangan Tuhan. Adam dan Hawa gagal dan jatuh dalam dosa bukan pada masa kesulitan dan penderitaan. Tadi sekilas saya sudah singgung. Mereka itu
Waktu diciptakan itu sudah menjadi kaya raya. Sudah menjadi bos besar yang menguasai semesta. Karena kepada Adam Tuhan berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala ternak yang meraih bumi. Tuhan berikan kepercayaan, otoritas, menguasai langit, menguasai bumi, dan menguasai lautan dalam bumi. Tiga alam, tiga tempat. Udara, darat, laut, Tuhan serahkan ke Adam. Artinya si Adam kan jadi bos besar. Bisa nangkap? Jadi bos besar. So, sampai sekarang aja bumi nggak habis-habis dieksploitasi. Kita tanam apapun tumbuh, nggak hilang kesuburannya. Di laut ikan tidak pernah habis. Sampai kiamat pun ikan nggak akan habis ditangkap. Demikian pula bumi. Sampai kiamat pun masih ada minyak bumi, masih ada tambang-tambang di bumi, nggak akan habis-habisnya. Betul? Bagaimana kayanya? Itu Tuhan berkati. Mereka sangat disayangkan, mereka akhirnya jatuh dan gagal. Mereka jatuh dalam dosa justru di masa kelimpahan dan kenikmatan. Kenapa demikian? Karena mereka keluar dari rancangan Tuhan. Kita lihat bagaimana rancangan Tuhan. Dari awal Adam dan Hawa hidup dalam kelimpahan. Lihat dulu Kejadian 2:16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kelimpahan enggak? Berlimpah. Enggak usah hemat. Engkau tinggal nikmati. Saya yakin itu ada ribuan jenis buah-buahan yang boleh dimakan. Yang kita kenalkan hari ini kalau enggak semangka, pepaya. Kalau enggak pepaya, apel. Kalau enggak pepaya, enggak apel, pisang. Itu putar-putar saja. Semangka, pisang, jambu. Padahal ada ribuan jenis buah yang belum pernah kita kenal, yang belum kita nikmati. Itu zaman sekarang. Masih banyak zaman dulu. Yang mungkin gara-gara air bah tersapu bersih. Jangan jauh-jauh lah. Pohon pengetahuan baik dan jahat aja kita nggak pernah lihat. Jangan jauh-jauh buah kehidupan kita juga nggak pernah lihat seperti apa buahnya. Karena ketika Tuhan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ada 3 kategori. Semua jenis buah yang boleh dimakan. Nah itu ada ribuan jenis. Kejadian 2:16. Lalu ada pohon kehidupan. Hanya ada 1 pohon. Lalu ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Hanya juga 1 pohon. 3 jenis buahan. Nah buah pohon kehidupan boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan itu adalah buah pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat. Itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah menjauhi larangan Tuhan. Tapi sayang. Saya katakan sayang, manusia justru keluar dari apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan adalah semua pohon boleh dimakan. Rancangan yang bukan dari Tuhan, bukan kehendak Tuhan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tapi manusia keluar dan ambil jalan yang satu ini. Sayang sekali. Kejadian pasal 2:17 kita lihat rancangan Allah. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Okay? Tuhan tidak merancang manusia untuk nikmati buah pohon itu. Tapi ada masalah, ada iblis. Justru rancangan atau kehendak iblis itu apa? Kejadian pasal 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Rancangan Allah adalah jangan kau makan buah itu. Rancangan iblis adalah makanlah buah itu. Nah yang repot itu adalah manusia ada di tengah-tengah antara kehendak Allah atau kehendak setan. Mana yang diikuti? Okay. Hanya ada 2. Gelap atau terang. Jangan di posisi remang-remang. Hitam atau putih. Tapi sayang sekali manusia carinya remang-remang, carinya antara hitam dan putih, artinya abu-abu. Kalau abu-abu itu sama seperti suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan. Kalau mau panas, panas sekali, mau dingin, dingin sekalian. Bapak Ibu yang saya kasih, rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Karena dari awal pun Tuhan sudah merancangkan yang terbaik.
merancangkan Adam dan Hawa hidup di dalam kelimpahan. Sedangkan iblis itu merancangkan manusia hidup menderita, hidup susah, hidup sengsara. Yang ditawarkan iblis itu kebohongan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat akan seperti Allah. Iblis makan duluan. Karena dia dari awal kepingin seperti Allah. Betul? Bapak Ibu? Lalu iblis berkata, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Emangnya Tuhan ciptakan Adam dan Hawa itu tunanetra? Enggak. Dan akhirnya memang mereka terbujuk. Makan buah itu, begitu makan mata mereka terbuka. Tapi begitu mata terbuka, apa yang mereka lihat? Pornografi. Betul nggak? Artinya iblis itu merusak, tukang rusak. Maka ikutlah rancangan Tuhan. Jangan keluar dari rancangan Tuhan. Karena itu pohon pengetahuan baik dan jahat itu mewakili tiga macam kehendak. Kehendak Allah, kehendak setan, atau kehendak pribadi Anda. Anda berada di mana posisinya? Bapak Ibu, renungkan baik-baik. Peristiwa di Taman Eden, itulah awal mula pertama kali manusia keluar dari rancangan Allah. Dan ketika mereka keluar dari rancangan Allah, berdampak sangat fatal dalam 5 hal. Berdampak fatal dalam 5 hal. Manusia dikutuk oleh Tuhan, manusia mengalami penderitaan dalam hal mencari nafkah, karena Tuhan berkata, dengan berjerih lelah engkau akan mencari rezeki seumur hidupmu sampai engkau kembali ke tanah, karena dari sanalah engkau diambil, engkau dari tanah kembali ke tanah. Di Kejadian 3:19. Berarti manusia mulai jerih lelah, sulit mencari rezeki, kan gara-gara keluar dari rancangan Tuhan. Keluar mengambil rancangan setan, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketiga, terpisah dari Allah. Setelah makan buah itu diusir dari Taman Eden. Pada Taman Eden itu indah. Taman Eden itu penuh dengan permata-permata yang berharga. Kemewahan hilang. Mengalami penderitaan secara fisik. Hawa akan bersusah payah mengandung dan melahirkan. Lalu mengalami kematian jasmani dan kematian rohani. 5 dampak gara-gara manusia keluar dari rancangan Tuhan. Seorang hidupnya tidak diberkati, pasti ada sebabnya. Kalau engkau tidak diberkati Tuhan, pasti ada sebabnya. Kenapa? Karena engkau hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Engkau hidup keluar dari rancangan kehendak Tuhan. Kalau engkau hidup sesuai firman, pasti berkat Tuhan dicurahkan. Karena Tuhan dan firman-Nya tidak akan terpisahkan. Maka Yohanes katakan di Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika firman Tuhan hidup di dalam dirimu, Tuhan itu hidup di dalammu. Sumber berkat itu ada di dalam dirimu. Nggak usah cari tempat lain lagi. Sumber berkat ada di dalammu dan sumber berkat itu akan memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati semuanya. Karena itu jangan keluar rancangan Tuhan. Tidak diberkati Tuhan dan murid-murid Tuhan Yesus satu kali itu mereka pernah mengalami kegagalan. Mengalami kegagalan, tidak diberkati Tuhan pernah dialami oleh mereka ketika mereka menjala ikan di Danau Tiberias. Semalam-malaman mereka menjala ikan, namun tidak seekor pun ikan yang mereka dapatkan. Kenapa bisa demikian? Karena murid-murid Tuhan Yesus keluar dari rancangan Tuhan. Kita lihat bagaimana mereka itu menyimpang dari rancangan Tuhan. Yohanes 21 ayat 1-3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi bersama kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kalimat terakhir. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kok bisa? Seharusnya itu murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka pergi menjala ikan di laut, mereka mestinya diberkati Tuhan. Karena mereka orang yang paling dekat dengan Tuhan. Mereka orang yang disayang oleh Tuhan. Tapi kenapa mereka gagal?
Murid-murid gagal. Jadi kalau dalam dunia bisnis, murid-murid itu mengalami kegagalan di dalam bisnis. Kenapa bisa begitu? Apa kurang pengalaman dalam bisnis? Enggak. Mereka orang yang pengalaman dalam bidang perikanan. Mereka itu pencari ikan. Betul? Tapi kenapa bisa gagal? Apakah ikan itu enggak ada di laut hari itu? Cuaca tidak baik, angin tidak baik? Enggak. Mereka itu sudah ahlinya tahu. Kita lihat penyebab utamanya adalah keluar dari rancangan Tuhan. Dalam dunia bisnis itu ada 3 modal yang sangat menentukan. Para motivator-motivator dunia ketika dia memberikan seminar tentang motivasi selalu menekankan 3 hal. Engkau ingin sukses, 3 hal itu sangat menentukan. Apa itu? Pertama, memiliki uang. Apapun harus dimulai dari uang. Engkau mau jual bakso. Kan gak mungkin gerobaknya jatuh dari langit. Haleluya, haleluya Tuhan, saya butuh gerobak untuk jual bakso. Plung, jatuh dari langit sebuah bakso. Tapi rodanya ketinggalan di sorga. Apakah bisa gitu? Gak bisa. Tetap butuh uang, modal. Beli gerobak, beli alat masak, beli kompor, beli gas. Kemudian beli bumbu-bumbu masak. Kemudian beli sayur-sayuran, daging dan semuanya. Betul gak? Modal. Nah kalau ada modal, uang apalagi? Yang dibutuhkan adalah tenaga, keahlian. Kalau engkau punya uang, tidak punya keahlian, habis juga uangmu. Lalu yang ketiga adalah memiliki tenaga. Kalau mau membuka warung, ya katakanlah warung 5 kali 5 meter. Nggak mungkin dong yang masak kamu, cuci piring kamu, layani tamu kamu. Buka warung 1 hari, masuk rumah sakit 5 hari karena kecapean. Butuh tenaga. Nah, 3 kunci sukses dalam bisnis. Lalu apakah murid-murid Tuhan Yesus tidak memiliki ketiga kunci itu? Ada, mereka miliki. Kita lihat 3 modal sukses. Ada uang, ada tenaga, ada keahlian. Ada uang. Apa yang mereka miliki? Mereka punya uang di ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Uang mereka atau modal mereka berupa apa? Ada jala dan ada perahu. Itu modal awal, betul? Kemudian ada tenaga. Yang pergi ke danau menjala ikan pada hari itu berapa orang? Coba kita hitung. Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 murid orangnya yang lain. Total berapa orang? Kalau yang bisa terhitung itu ada 5 orang. Petrus, Thomas, Nathanael, 2 murid orang yang lain, 5 orang, betul? Tapi ada anak-anak Zebedeus. Berapa orang anak Zebedeus itu? Anak-anak Zebedeus itu hanya ada 2 orang yang menjadi murid Yesus. Yakobus dan Yohanes. Jadi total yang pergi ke danau menjala ikan itu ada 7 orang. Sudah cukup. 7 orang itu sudah cukup untuk menangkap ikan di danau. Lalu keahlian. Kita lihat keahlian. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepada kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu. Perhatikan kata menangkap ikan. Artinya mereka itu punya keahlian. Mereka itu adalah nelayan. Sebelum Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai murid-murid, profesi mereka itu nelayan. Mereka itu nelayan turunan mengikuti profesi bapak mereka. Jadi sudah ahli. Di mana ada ikan, cuaca seperti apa ada ikan, musim apa ada ikan. Tapi herannya seekor ikan pun tidak mereka dapatkan pada malam itu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka keluar dari rancangan Tuhan. Artinya kalau engkau sudah keluar dari rancangan Tuhan itu, berkat perlindungan penyertaan Tuhan tidak akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kita lihat apa yang mereka dapatkan. Uang, tenaga, keahlian mereka miliki. Tapi hasilnya adalah semalam-malaman mereka menjala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Itu persoalannya. Kita lihat rancangan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Malam itu tidak menangkap apa-apa. Permasalahannya adalah murid-murid Yesus tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Padahal mereka
adalah penjala ikan, itu adalah keahlian mereka, profesi mereka sebelum mengikut Yesus. Mereka ada jala, mereka ada perahu, tetapi mereka tidak tangkap apa-apa karena mereka keluar dari rancangan yang sudah Tuhan tetapkan untuk mereka. Apa rancangan Tuhan bagi mereka? Kita lihat ketika mereka dipanggil oleh Tuhan. Itu Tuhan sudah tetapkan rancangan untuk mereka. Matius pasal 4 ayat 18-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Perhatikan, mereka penjala ikan, artinya mereka itu nelayan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi itulah rancangan Tuhan, menjadi penjala manusia. Maksud penjala manusia di sini adalah Tuhan panggil full timer menjadi pelayan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ikan jiwa-jiwa itu ibarat ikan. Jala itu ibarat Injil. Menangkap ikan pakai jala artinya menebarkan Injil, memberitakan Injil, menangkap jiwa-jiwa. Perahu itu sama dengan gereja. Lautan itu sama dengan kehidupan masyarakat, kehidupan di dunia. Nelayan atau rasul-rasul itu adalah penjala ikan. Bapak Ibu yang saya, penginjil. Bapak Ibu yang saya kasihi, rancangan Tuhan adalah agar mereka menjadi penjala manusia. Nah, kenapa malam itu mereka gagal? Karena mereka keluar dari rancangan Tuhan. Kita lihat bagaimana rancangan Tuhan. Penjala ikan ini pekerjaan duniawi. Setelah itu mereka beralih profesi, dipanggil oleh Tuhan menjadi penjala manusia, itu pekerjaan rohani. Inilah yang disebut dengan lompatan iman, kemajuan iman. Dari pekerjaan duniawi menjadi pekerjaan rohani. Nah, Yesus memanggil mereka menjadi pengikutnya. Tapi sayang sekali ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan dan mati, dikubur, mereka mengalami goncangan iman. Dan mereka belum siap untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Akhirnya mereka, apa yang mereka lakukan? Kembali lagi mengalami kemunduran iman, menjadi penjala ikan lagi. Oke, penjala ikan lagi. Artinya kan mundur. Sudah dituntun sini, kembali lagi sini. Ibaratnya bangsa Israel sudah dituntun hampir sampai ke tanah Mesir, hampir ke tanah Kanan, balik lagi ke Mesir. Berarti perjalanan 40 tahun sia-sia, betul? Demikian pula pendidikan Tuhan Yesus selama 3 tahun siang malam bersama dengan mereka sia-sia. Karena kembali lagi jadi nelayan. Itu Tuhan tidak berkenan. Dan akhirnya di pantai Danau Tiberias itu sekali lagi Tuhan panggil. Apakah engkau lebih mengasihi aku? Kata Tuhan kepada Petrus. Mengasihi aku itu bisa saja ikan nelayan profesi ini. Tuhan panggil mereka. Dan akhirnya setelah mereka panggil kembali, dipulihkan, di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, Tuhan Yesus ubah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka kembali lagi ke panggilan Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir. Dan Tuhan sertai. Bagaimana hebatnya Petrus, seorang pemberita Injil luar biasa. Bayangan Petrus saja bisa usir setan yang bukan penyakit. Bagaimana hebatnya pernyataan Tuhan. Coba kalau dikembali jadi nelayan kecil, ikan aja nggak dapat dia tangkap, betul? Kemudian sekali di khotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang dibaptis. Pendeta mana yang bisa kalahkan reputasi Petrus? Di dunia banyak pendeta-pendeta hebat. Ada Benny Hinn, ada Peter, ada Yongren, ada ini itu di Indonesia. Ada pendeta Gilbert, ada pendeta Nico, ada pendeta Stephen Tong, ada pendeta Erastus, Yakub Nawawi, macam-macam. Belum pernah ada satu kali pun hebat pendeta kaliber dunia sekali khotbah 3.000 orang menerima Yesus, 3.000 orang dibaptis. Belum bisa pecahkan rekornya Petrus. Berarti penyertaan Tuhan kepada Petrus kan luar biasa, betul? Kenapa? Karena kembali ke rancangan Tuhan. Begitu dia kembali ke rancangan Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan sertai luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih, kembalilah.
Jika engkau ingin diberkati, dikasih Tuhan, berusahalah tidak keluar dari rancangan Tuhan. Karena di Yeremia 29 ayat 11 itu sudah sangat jelas bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan dengar. Ketika kita berdoa, Tuhan akan dengar. Doa akan jawab. Karena Tuhan, kita ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi ibaratnya itu, kalau kita mau diberkati dan dilindungi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, ada di dalam rancangan Tuhan. Kalau engkau masuk dalam rancangan Tuhan, maka berkat, kelimpahan, mujizat, penyertaan Tuhan ada di sini. Tapi begitu engkau melangkah keluar dari rancangan Tuhan, di sini tidak ada penyertaan Tuhan. Kita lihat bagian yang terakhir. Tuhan menyuruh Yosua memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tapi ada syarat yang harus dilakukan Yosua, yaitu tidak menyimpang ke kiri dan kanan. Artinya ikut di dalam rancangan Tuhan. Dan ketika dia ikut dalam rancangan Tuhan, patokannya adalah bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Rancangan Tuhan ada di mana? Ada di dalam firman-Nya. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman, hidup di dalam kebenaran Alkitab, maka diberkatilah Tuhan. Kita akan dibuat berhasil, kita akan dibuat beruntung. Kita lihat bagaimana janji Tuhan kepada Yosua dan bagaimana Yosua harus memenuhi kehendak Tuhan, yaitu tidak boleh menyimpang ke kiri dan kanan. Ikut rancangan Tuhan. Kita lihat janji Tuhan. Syarat disertai dan diberkati Tuhan. Yosua 1 ayat 5-7. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita lihat kalimat ini. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau. Kenapa demikian? Karena Tuhan sertai. Melawan Yosua berarti melawan Tuhan. Maka Yosua punya kewibawaan memimpin bangsa Israel. Memimpin para tua-tua. Memimpin seluruh bangsa yang terkenal tegar tengkuk. Musa saja kalang kabut hadapi bangsa yang satu ini. Betul. Tapi Yosua diberikan janji oleh Tuhan. Tidak seorang pun bisa menghadapi engkau. Baik kawan maupun lawan akan takluk kepadamu. Dan Tuhan berjanjikan lagi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kemanapun engkau pergi, engkau pasti beruntung, pasti berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Sumber berkat dan mujizat menyertai Yosua. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, artinya lurus ikut dalam rancangan Tuhan. Oke, ikut rancangan Tuhan, tidak keluar dari firman Tuhan. Ketika kita keluar dari firman Tuhan, berarti dia sudah keluar rancangan Tuhan. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan kembali, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kemanapun engkau pergi, pasti berhasil. Engkau pasti beruntung. Dan Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya ada dua. Engkau akan berhasil dan beruntung, itu berkat. Aku akan menyertai engkau, perlindungan. Artinya berkat dan perlindungan itu Tuhan akan berikan ketika engkau hidup di dalam rancangan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau pasti diberkati, engkau pasti dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu. Hari ini kami belajar dua kunci rahasia bagaimana diberkati, bagaimana dilindungi. Kunci rahasia pertama adalah kami harus menyadari engkau yang berotoritas atas seluruh kehidupan kami. Berarti kami harus tunduk pada otoritas-Mu.
Dan yang kedua adalah kami harus hidup di dalam rancangan-Mu. Ketika kami menyimpang keluar rancangan-Mu, maka kami akan mengalami kegagalan, kesakitan, dan juga mengalami jalan buntu. Tapi ketika kami hidup di dalam rancangan-Mu, dan di dalam rancangan-Mu mengandung berkat dan perlindungan Engkau. Hari ini kami sudah dengar kebenaran ini, maka hamba-Mu juga berdoa kepada siapapun jemaat GCC, Jesus Christ Community, simpatisan GCC, dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengar firman Tuhan ini akan berbuah. Firman ini akan menghasilkan buah berkali-kali lipat. Engkau berkati siapapun yang mendengarkan firman itu, dan siapapun yang menyebarkan firman yang satu ini, berkat Tuhan akan dikembalikan berkali-kali lipat. Karena dia telah menyebarkan berkat-berkat-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Karena itu diberkatilah mereka. Kasih karunia Tuhan menyertai, perlindungan Tuhan menyertai. Tuhan sumber segala-galanya akan hadir hidup di tengah-tengah kehidupan-Mu, pekerjaan-Mu, keluarga-Mu. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di dalam kesempatan dengan khotbah-khotbah yang penuh inspirasi dan memberikan kekuatan. Tuhan berkati.